Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anakku semuanya, bagaimana? Masih tetap semangat belajar? Bertemu lagi dengan saya Kiki Makia, guru agama Islam di SMP Negeri 1 Manado. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari mengenai indahnya kebersamaan dalam sholat berjamaah. Wah, menarik sekali judulnya ya. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya Ibu Guru sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah mengaitkan pengertian sholat wajib berjamaah dengan dasar hukumnya. Yang kedua, mengidentifikasi syarat sah sholat berjamaah. Yang ketiga, menganalisis tata cara sholat masbuk berjamaah. Yang keempat, menganalisis halangan sholat berjamaah. Dan yang terakhir adalah menguraikan keutamaan sholat berjamaah. Dalam materi sholat berjamaah terdapat permasalahan yang dapat kita identifikasi. Yang pertama adalah mengapa sih seorang muslim itu harus sholat berjamaah? Yang kedua adalah apabila seseorang melaksanakan sholat berjamaah di rumah, akan tetapi imamnya ada di masjid dan yang terdengar hanya suara imamnya saja, apakah sholat berjamaahnya sah? Apakah itu dapat dinamakan sebagai sholat berjamaah? Dan permasalahan yang terakhir adalah apakah makmum masbuk itu mendapatkan rakaat penuh dengan imam meskipun ia mulai sholat berjamaah pada saat imam selesai membaca surat Al-Fatihah? Pengertian sholat berjamaah. Berjamaah berasal dari bahasa Arab yaitu jamaah yang artinya berkumpul atau banyak. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Keutamaan sholat berjamaah di sini kita pelajari ada dua. Yang pertama adalah sholat berjamaah bila dibandingkan dengan sholat munfarid, pahalanya dilipat gandakan sebanyak 27 derajat. Itu sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim seperti yang kalian bisa lihat di slide berikut ini. Dan yang kedua adalah keistimewaan lain bagi orang yang rajin sholat berjamaah dibebaskan oleh Allah dari api neraka, yakni orang yang 40 malam sholat berjamaah tanpa terputus, maka akan dibebaskan dari api neraka. Selanjutnya, syarat sah sholat berjamaah itu ada 4. Yang pertama tentu saja ada imam. Yang kedua ada makmum yang berniat untuk mengikuti imam. Yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis, dalam satu tempat yang syafnya tersambung. Yang keempat adalah sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Kita masuk ke materi tata cara sholat berjamaah. Dalam berjamaah terdapat cara-cara yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah sholat berjamaah diawali dengan azan atau iqomah, tetapi bila tidak memungkinkan cukup dengan iqomah saja. Kemudian yang kedua, barisan salat syaf di belakang imam itu diisi dulu oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakangnya. Dan yang ketiga, dalam bacaan sholat imam itu ada yang dibaca jahar atau nyaring dan dibaca syir atau dilirihkan. Dapat kalian pelajari di slide berikut. Dan yang keempat adalah makmum harus mengikuti gerakan imam, tidak boleh mendahului gerakan imam, itu makmumnya. Dan yang terakhir adalah setelah sholat imam membaca zikir, doa-doa bersama dengan makmum atau membacanya sendiri-sendiri. Halangan sholat berjamaah ada 5, yaitu dapat kalian pelajari pada slide berikut. Materi selanjutnya adalah makmum masbuk. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Lawan katanya adalah makmum muwafiq, yakni makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat bersama imam. Dalam masbuk ada yang disebut batasan teranggap rakaat yang disebut idrok al-rakaah, di mana jumhur ulama sepakat bahwa seseorang mendapatkan al-idrok al-rakaah apabila mendapati ruku bersama imam. Berarti ada 3 syarat yang menjadi al-idrok rakaah bagi seorang makmum, dapat kalian baca dalam slide berikut. Lebih lengkap lagi membahas tentang makmum masbuk, ada 3 kategori yang dapat menggambarkan kondisi makmum masbuk. Kita akan pelajari.
Yang pertama adalah pada saat makmum datang untuk sholat asar, imam masih berdiri pada rakaat pertama. Kemudian makmum berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Namun sebelum selesai membaca Al-Fatihah, imam ruku. Maka dalam keadaan ini makmum harus segera ruku mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya. Makmum semacam ini dinyatakan mendapatkan seluruh rakaat bersama imam. Jadi pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum tersebut ikut juga salam. Selanjutnya ada makmum masbuk yang termasuk kategori 2, yaitu pada saat makmum datang untuk sholat berjamaah salat asar, imam sedang ruku untuk rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah meskipun hanya satu ayat. Lalu makmum segera ruku mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Fatihahnya. Makmum semacam ini masih dinyatakan mendapatkan seluruh rakaat bersama imam. Jadi pada saat imam menutup dengan salam, makmum tersebut ikut salam. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan makmum masbuk kategori 3, yaitu pada saat makmum datang untuk berjamaah, imam sedang i'tidal atau sedang sujud. Jadi rukunya sudah terlewat ya. Untuk rakaat pertama, makmum berniat takbiratul ihram dan langsung i'tidal atau sujud bersama imam. Pada saat imam menutup salat dengan salam, makmum berdiri lagi untuk menambah kekurangan rakaat yang belum selesai. Karena makmum yang kategori 3 ini termasuk tidak mendapatkan rakaat seluruhnya bersama imam. Cukup sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat, dan menjadi penyemangat untuk kita semua untuk sholat berjamaah. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah dan penyampaian yang kurang berkenan di hati kalian, anak-anakku sekalian. Selamat bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.